Terima kasih ibu-ibu ya sudah datang hari ini. Apa kabarnya Bu? Baik. Baik ya. Sudah masak belum sore nih? Belum. Belum ya? Ya. Iya, jadi kita pertemuan kelompok hari ini Bu ya membahas seperti yang diomongkan kemarin, bulan kemarin kita bahas tentang modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu supaya acara kita ini lancar, supaya ini pertemuan kelompok ini bermanfaat untuk kita galau-galaunya Bu ya. Ya, doa dimulai. Nah, langsung Bu ya. Ini kita membahas tentang sesi kedua mengenai cermat meminjam dan menabung. Nah, ini kita akan membahas sesi langkah kelima memilih cara dan tempat menabung. Nah, jadi menabung itu seperti yang kita bahas bulan lalu Bu ya. Ya, untuk keluarga menabung itu cukup berat. Kadang kebutuhan dan keinginan itu banyak. Menabung itu sebisanya harus rutin. Jadi kalau misalnya menabung rutin itu tidak perlu harus besar-besar kan. Biasanya kita sedikit demi sedikit, tapi yang penting tabungan itu ada setiap bulan, ya kan? Benar enggak Bu? Benar. Ya. Jadi hari ini kita membahas memilih cara dan tempat menabung. Jadi di sini ibu-ibu ada yang sudah nabung Bu? Ada. Ibu Imayati. Di mana Bu nabung? BRI. Oh, di Bank BRI. Jadi ngapa ibu milih nabung di situ Bu? Nabungnya aman, bisa uangnya aman. Aman. Ya. Terus ada lagi ibu-ibu yang ingin menambahkan alasan kenapa menabung di bank? Nabung di bank Hah? biar uangnya bisa aman. Bisa aman. Terus sewaktu-waktu kita bisa keperluan bisa diambil. Keperluan bisa diambil. Ya. Jadi menabung itu ada kelebihan dan kekurangannya ya Bu ya. Jadi ada beberapa tempat menabung. Nah, ada beberapa tempat menabung itu, nah seperti di sini telah dijelaskan ada beberapa tempat menabung. Jadi kita akan membahas salah satu-satu Bu ya tentang tempat menabung itu. Jadi kita akan mendiskusikan tempat menabung itu apa sih kelebihan dan kekurangannya. Pasti ada kan Bu ya? Iya, jadi ada kelebihannya dan kekurangannya. Nah, misalnya tempat menabung di rumah. Nah, ibu-ibu ada ya? Ada anaknya yang bikin celengan ya di rumah. Nah, di sini di rumah nabungnya celengan. Nah, menurut ibu-ibu lokasi yang tahu tidak kalau misalnya di menabung di rumah? Udah ya? Ya. Terus setorannya harus rutin tidak ibu-ibu? Menurut ibu-ibu? Tidak ya? Tidak. Ya, karena alasannya Bu, ada yang ingin menyebutkan alasan kenapa bisa menabung di rumah itu setorannya tidak harus rutin? Karena Kurang belanja ya. Iya, jadi tadi Bu Bayuni ngomong katanya kalau menabung di rumah itu duitnya kadang terpakai. Iya, jadi kadang kurang ya Bu ya. Iya. Terus yang seterusnya Bu ya, ini bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, bisa diambil nggak Bu sewaktu-waktu kalau nabung di rumah? kebutuhan Bisa. Iya. Jadi kalau menabung di rumah itu kita sewaktu-waktu bisa diambil. Ya, jadi bisa diambil. Terus ada biaya administrasinya enggak Bu? Kira-kira? Tidak. Kemudian ada bunganya enggak Bu kalau di rumah? Tidak. Iya, karena dia nabung di rumah, yang pegang ibu dewek ya. Ada risiko enggak dicuri? Nah, menurut ibu-ibu ada enggak risiko dicuri? Ada ya? Iya, mungkin. Kemudian tempat menabung yang lainnya tuh ada sekolah anak. Nah, di sekolah anak. Ada enggak ibu-ibu yang nabung di sekolah anak? Ada, Ibu. Nah, terus lokasinya mudah dijangkau enggak Bu? Mudah ya.
ibu-ibu di sini disebutkan tidak harus rutin. Nah, menurut ibu Tidak. tidak. Satu hari libur. Ah. Tidak bisa nyambung. Oh iya, benar. Bisa diambil sewaktu-waktu dah ibu. Menurut Tidak. ibu-ibu Tidak. tidak. Iya. Karena apa? Ada ibu-ibu yang nyebutin alasannya. Apa bu? Ibu, oh ini? Ada yang megang. Iya. Karena kalau di sekolah itu harus diambil per semester biasanya. Dari sekolahnya itu ada gurunya yang menentukan kalau naik-naikan kelas duitnya baru bisa diambil, ya kan? Nah, jadi terus ada biaya administrasi tidak kalau misalnya menabung di sekolah? Tidak. Tidak ya. Kalau di sini juga disebutkan tidak. Terus ada bunga enggak? Ada bunga tidak? Tidak ya. Terus ada risiko dicuri enggak bu kalau misalnya menabung di sekolahan? Tidak. Karena di sini juga disebutkan umumnya yang pegang guru sekolah. Ya, enggak mungkin ibu guru sekolahnya bakalan ngambil duitnya ya bu ya. Ya. Terus tempat menabung ketiga. Nah, tempat menabung ketiga itu arisan. Nah, menurut ibu-ibu kalau misalnya lokasinya itu mudah tidak kalau untuk arisan? Mudah. Mudah. Alasannya ibu Sri karena apa? Alasannya dekat. Yang Dekat. arisan yang melakukan arisannya orangnya dekat tetangga. Oh, tetangga, iya. Jadi terus sekolahnya. Nah, menurut ibu-ibu kalau di sini disebutkan rutin. Nah, ibu-ibu kalau misalnya arisan harus rutin tidak bayarnya? Harus rutin. Kenapa itu ini harus rutin? Ya, karena memang arisan itu memang ada jadwalnya kan? Ya. Terus bisakah diambil sewaktu-waktu? Tidak bisa. Kalau menurut Ibu Ayu ini ngapo itu tidak bisa bu? Iya, kan di tangan orang lain karena yang ada yang megang ya, ada adminnya. Jadi terus ada administrasinya. Ada. Iya. Kenapa bu? Ada? Sebab kalau arisan itu ada administrasinya itu untuk orang yang megang uang. Oh itu, iya, ya. sebagai ucapan terima Ya. kasih mungkin. Terus ada bunga tidak kalau misalnya menabung di arisan? Tidak. Ya. Di sini juga disebutkan kalau menabung di arisan itu tidak ada bunganya ya. Nah, terus yang terakhir itu resiko yang terakhir adalah adakah resiko dicuri? Kelebihannya? Ada. Ada. Kenapa bu? Misalnya ada ibu yang ingin mencontohkan. Kenapa? Mungkin ada resiko dicuri. Dibawa pemegang uangnya kabur. Oh iya, dibawa adminnya kabur ya. Iya. Ya, yaitu, nah itulah resikonya kalau misalnya nabung di arisan kan. Ya. Nah, terus yang keempat ya, kelompok simpan pinjam. Nah, kalau misalnya tempat menabung di kelompok simpan pinjam, lokasinya mudah dijangkau tidak? Nah, menurut ibu-ibu, lokasinya mudah terjangkau tidak bu? Mudah. Mudah. Misalnya Lokasi. PKK itu nabung. Tabungan PKK kan, tabungan dasar wisma gitu. Nah, mudah dijangkau bu? Menurut ibu-ibu mudah dijangkau tidak? Mudah. Ya. Terus kelebihan dan kekurangannya seterusnya adalah sekolahnya harus rutin tidak kalau misalnya menabung di kelompok simpan pinjam? Tidak. Ya. Jadi di sini disebutkan tidak bu ya. Bisa diambil sewaktu-waktu atau tidak? Nah, menurut ibu-ibu bisa nggak diambil sewaktu-waktu atau tidak? Kalau misalnya di sini bisa. Ya benar bisa kan bu. Jadi kalau misalnya disimpan pinjam, kalau misalnya mendadak, ibu-ibu bisa mengambil kan? Nah, terus ada biaya administrasi dak? Di sini disebutkan ada bu. Jadi kalau di sini disebutkan ada karena kan mungkin yang pegangnya itu ada administrasi untuk urus, mungkin ada bukunya yang harus diurus kan. Terus ada bunga atau tidak? Nah, menurut ibu-ibu kalau di sini disebut tidak. Nah, kalau di sini tidak bu ya. Terus ada risiko dicuri. Ada risiko dicuri kalau misalnya menabung di kelompok pinjaman.
Alasannya kalau di sini disebutkan pengurusnya bisa bawa lari uangnya. Menabung kelima, kalau di sini disebutkan koperasi. Jadi, kelebihan kekurangannya itu adalah lokasi mudah dijangkau atau tidak. Kalau misalnya di tempat kita kan udah ya Bu. Terus setoran harus rutin. Ibu-ibu harus ya. Ada administrasi. Ada administrasi. Kalau di sini disebutkan ada administrasi. Kalau di koperasi ada administrasi. Terus ada bunga tidak? Ada. Ya, ada. Jadi di koperasi itu tempat menabung di koperasi itu ada administrasinya. Jadi terus ada risiko dicuri tidak Bu? Tidak. Tidak. Karena di koperasi itu kan berbadan hukum ya Bu. Ada aturannya. Jadi kemungkinan untuk dibawa lari itu kecil dan tidak mungkin kan? Ya. Terus tempat menabung yang terakhir pasar bank. Lokasi mudah dijangkau atau tidak? Kalau di sini umumnya bank pasar itu adanya di tingkat kecamatan. Setoran harus rutin. Tidak ya? Tidak. Jadi kalau di sini setorannya tidak harus rutin ya. Terus bisa diambil sewaktu-waktu. Kalau di sini bisa diambil sewaktu-waktu. Benar tidak Bu? Menurut ibu-ibu? Ya, bisa. Bisa, benar. Ya, terus ada biaya administrasi. Ada, karena kan terus bisa diambil sewaktu-waktu. Kalau di sini bisa ada bunganya, mendapat bunga atau tidak? Mendapat, ya, karena bank biasanya ada bunganya ya. Terus ada risiko dicuri atau tidak? Tidak. Jadi inilah ibu-ibu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tempat untuk menabung. Jadi ibu-ibu bisa memilih di manakah tempat menabung yang terbaik yang bisa ibu pilih. Ini juga menurut ibu-ibu perbandingan dari ke-6 itu manakah tempat menabung yang lebih bagus menurut ibu-ibu? Boleh, silahkan Bu. Siapa yang menyampaikan pendapat? Di bank. Kenapa Ibu Wahyuni di bank? Di bank bisa aman. Di bank bisa aman. Pertama. Terus apa lagi Bu? Kapan? Setiap waktu bisa diambil. Iya benar. Menabung itu ya tergantung dari kembali lagi kepada ibu-ibu ya. Jadi kembali lagi kepada ibu-ibu, di manakah tempat menabung yang lebih aman dan apakah tujuan menabung itu? Tujuan menabung itu harus ditentukan. Kalau misalnya untuk anak sekolah tujuannya berarti itu tabungan jangka panjang kan? Misalnya untuk anak sekolah, tamat sekolah harus lulus ijazah atau apa kan, itu jangka panjang. Jadi supaya tabungannya aman, ibu-ibu dari ke-6 ini di manakah menurut ibu-ibu yang lebih aman? Dari ke-6 tempat menabung tadi, di sini kita akan membuka brosur halaman 9 ya. Di sini ada cara membuka tabungan. Jadi tadi ibu-ibu menyebutkan tabungan yang paling aman itu adalah di bank ya. Jadi di sini ibu-ibu cara membuka tabungan di bank itu yang pertama, mungkin ibu-ibu yang sudah tahu, ada yang sudah tahu ya. Jadi kita akan ulang kembali. Pertama itu menunjukkan identitas diri, KTP atau SIM. Yang ini kan pasti ya Bu ya. Ya. Jadi terus kemudian mengisi formulir yang disediakan bank. Jadi ini sudah tahu Bu apa formulirnya? Ya. Jadi formulir itu data diri Bu ya. Jadi dari nama, terus nama suami, nama ibu kandung, terus membayar setoran awal. Ini yang seperti yang kita bahas tadi ya sebelumnya, setiap pembukaan buku dan bank ada setoran awal. Setoran awal ini ditentukan dari ibu-ibu sendiri. Jadi biasanya mau bukanya berapa? Misalnya 100.000 dulu atau 200.000 dulu kan. Terus yang di sini ada koperasi. Itu yang dibutuhkan untuk membuka tabungan koperasi yang pertama adalah menunjukkan identitas diri. Sama ya dengan di bank tadi,
harus ada identitas diri, yaitu KTP atau SIM. Terus yang kedua, mengisi formulir keanggotaan. Nah, di sini sama juga dengan yang di bank tadi, ada formulirnya. Berarti formulir keanggotaan berarti data diri ibu-ibu ya. Data diri ibu-ibu seperti nama, alamat, dan nama keluarga atau ibu kandung kan. Terus yang ketiga, membayar simpanan pokok sekali selama sebulan atau tahunan yang jumlahnya ditentukan masing-masing koperasi. Nah, jadi itu Bu, perbedaan dengan yang di bank adalah yang ketiga. Kalau di koperasi itu harus ada bayar bulanan untuk dengan jumlah tertentu. Nah, kalau misalnya di bank setiap kali ibu-ibu menabung tidak ada batasan, harus kapan menabung. Jadi kapan saja ibu bisa menabung dan ingin menabung bisa ditabungkan kan. Tapi kalau misalnya di koperasi ditentukan. Biasanya kan kalau misalnya di koperasi ada yang bayar sebulan sekali 100 atau terus 2 minggu sekali. Ya, ibu 2 minggu 2 minggu sekali. Terus jumlahnya kan kalau di koperasi ditentukan. Kalau di bank ibu bisa nyambung 50.000 bisa, 100.000 bisa kan. Ya, jadi itulah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu boleh memilih di mana tempat untuk menabung yang lebih aman untuk menabung. Dan menabung itu kembali lagi kita bahas seperti pembahasan kita yang bulan lalu, menabung itu tidak harus besar, kecil, walaupun kecil tapi rutin ya, seperti pepatah dikit-dikit bisa menjadi bukit. Jadi bisa kapanpun ibu ingin menabung bisa ditabung. Jadi sedikit-sedikit, yang penting setiap bulan tabungan itu disisihkan terlebih dahulu. Jadi ibu-ibu ada simpanan ketika tiba-tiba ibu-ibu keperluan. Nah, benar kata Ibu Sri, ada keperluan Bu ya. Jadi bagaimana ibu-ibu sudah bisa tempat menabung? Ya, sudah tahu ya. Jadi ini kembali lagi ke ibu-ibu bisa memilih di mana tempat paling aman menurut ibu-ibu untuk menabung. Tapi ingat lagi apa kelebihan dan kekurangannya, jangan lupa. Jadi demikianlah pertemuan kelompok kita hari ini, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi bulan depan kita akan kembali membahas langkah selanjutnya. Sebelum itu nanti kita akan sedikit mengulang apa saja sih yang sudah kita pelajari bulan lalu ya. Jadi demikianlah pertemuan kelompok hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ibu-ibu ya.